apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali di channel YouTube Purnomo Sucipto ya. Kali ini kita akan membahas tentang jabatan fungsional analis kebijakan. Pembahasan ini didasarkan pada Permen Pan RB nomor 45 tahun 2013 dan Peraturan Kepala LAN nomor 27 tahun 2015. Yuk disimak bersama-sama. Berdasarkan Permen Pan RB, analis kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. Instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan adalah lembaga administrasi negara yang dikenal dengan LAN. Sudah tahu kan, kalau dalam jabatan fungsional penilaian dilakukan dengan menghitung angka kredit. Ada dua unsur kegiatan yang dapat dihitung angka kreditnya pada jabatan fungsional analis kebijakan, yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Kita bahas satu-satu yuk. Unsur utama terdiri dari 3 subunsur. Pertama, pendidikan. Kedua, kajian dan analisis kebijakan. Contohnya, melakukan riset, memberikan rekomendasi, melakukan publikasi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengembangan profesi. Contohnya membuat modul bahan ajar diklat kebijakan, mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan, membuat audiovisual untuk diklat kebijakan, dan banyak lagi. Sedangkan untuk unsur penunjang, terdapat 4 subunsur yang dapat dinilai angka kreditnya, yaitu mengajar, melatih pada diklat kebijakan, berperan aktif dalam seminar, lokakarya, konferensi, atau delegasi ilmiah di bidang kebijakan. Yang ketiga, menjadi pengurus atau anggota dalam organisasi profesi analis kebijakan. Dan terakhir, menjadi tim penilai angka kredit jabatan fungsional analis kebijakan. Seperti pekerjaan pada umumnya, seorang analis kebijakan harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya, yang diukur melalui uji kompetensi. Ada 2 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang analis kebijakan, yaitu kemampuan analisis dan kemampuan politis. Bagaimana? Tertarik untuk menekuni karir sebagai analis kebijakan? Ada 3 cara untuk diangkat menjadi analis kebijakan. 1. Pengangkatan pertama melalui pengadaan CPNS. Kedua, pengangkatan dari jabatan lain ke dalam jabatan analis kebijakan. Yang ketiga, penyesuaian atau in-passing. Masing-masing jalur pengangkatan memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh para kandidatnya. Kita bahas satu persatu ya. Pengangkatan pertama melalui pengadaan CPNS. Para calon analis kebijakan harus berijazah paling rendah S1 atau D4, memiliki pangkat paling rendah penata muda golongan 3A, mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional analis kebijakan, serta memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Kedua, persyaratan pengangkatan dari jabatan lain menjadi jabatan fungsional analis kebijakan yaitu berijazah paling rendah S2 dari perguruan tinggi minimal terakreditasi B, memiliki pangkat paling rendah penata 3C, lulus uji kompetensi, memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman paling kurang 5 tahun secara kumulatif, tersedianya formasi untuk jabatan analis kebijakan, memiliki nilai prestasi kerja paling kurang baik dalam 2 tahun terakhir, dan memiliki usia paling tinggi 50 tahun. Sedangkan ketiga adalah pengangkatan melalui penyesuaian atau in-passing dengan syarat berijazah paling rendah S2 dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B, memiliki pangkat paling rendah pembina tingkat 1-4A, memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun, lulus uji kompetensi, memiliki nilai prestasi paling kurang baik dalam 1 tahun terakhir, dan berusia paling tinggi 50 tahun. Di samping banyak jalur untuk diangkat menjadi seorang analis kebijakan, persyaratannya tidak terlalu rumit bukan? Sekarang kita lanjut membahas pendidikan dan pelatihan bagi analis kebijakan. Pertama, pendidikan formal, yaitu tugas belajar dan izin belajar. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan fungsional, yaitu pelatihan calon analis kebijakan,
pelatihan khusus analis kebijakan, dan pelatihan analis kebijakan lanjutan. Ketiga, pendidikan dan pelatihan teknis, yang bersifat klasikal seperti seminar, kursus, atau penataran, dan bersifat non-klasikal, contohnya e-learning, magang, atau bimbingan teknis. Well, tentu ada jenjang jabatan dalam karir sebagai analis kebijakan yang berpengaruh terhadap expertise, penghitungan angka kredit, bahkan usia pensiun, yaitu jenjang jabatan ahli pertama, jenjang jabatan ahli muda, jenjang jabatan ahli madya, dan jenjang jabatan ahli utama. Dalam situasi tertentu, pembebasan sementara dari jabatan analis kebijakan mungkin untuk dilakukan. Misalnya, karena diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil, karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan analis kebijakan. Di samping itu, tentu saja pengangkatan kembali dalam jabatan analis kebijakan dapat dilakukan. Misalnya, karena berdasarkan keputusan pengadilan yang telah ingkrah dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan, telah selesai cuti di luar tanggungan negara, dan ditugaskan kembali ke unit yang membidangi analisis kebijakan. Oh iya, analis kebijakan yang telah habis masa tugas belajarnya harus diangkat kembali dalam jabatan analis kebijakan. Perlu dicatat ya bahwa proses pengangkatan kembali dalam jabatan analis kebijakan harus memenuhi syarat-syarat seperti lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhirnya dan memiliki usia paling tinggi 54 tahun. Bagaimana? Tertarik untuk menjadi analis kebijakan? Atau ingin mendiskusikannya lebih lanjut? Yuk, bagi pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.